Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Sektor pariwisata sangat merasakan dampak negatif akibat pandemi sejak tahun 2020. Tidak hanya di Indonesia, namun hampir di seluruh belahan dunia. Negara menutup akses wisata baik bagi wisatawan lokal atau mancanegara agar mencegah penularan COVID-19. Kita semua sadar, pariwisata merupakan salah satu pilar ekonomi karena di dalamnya terdapat perdagangan dan investasi. Pada medio 2021, pariwisata di beberapa negara mulai dibuka kembali setelah vaksinasi dilakukan secara masif. Meski pandemi masih harus tetap diwaspadai. Karena kunci kita menyelesaikan masalah ini adalah kecepatan vaksinasi. Ini sesuai yang juga disampaikan oleh Dirjen WHO. Saat ini kita terus berusaha bagaimana melihat peluang-peluang baru dalam menyelenggarakan usaha biro perjalanan ini untuk tetap terus survive dalam industri biro perjalanan. Yang saat ini kita melihat bagaimana mengembangkan pariwisata Jawa Barat ini baik itu secara regional, secara Nusantara, yaitu secara baik begitupun juga secara global. Bagaimana kita bisa menghadapi pariwisata ke depan? Kita tengok Turki, negara yang sudah membuka pariwisata bagi semua wisatawan mancanegara. Nampaknya kita perlu membenahi berbagai komponen yang menjadi pilar pendukung pariwisata Indonesia, termasuk Jawa Barat. Dan itu bisa menjadi sebuah peluang kepada sektor pariwisata khususnya Jawa Barat untuk mendatangkan wisatawan yang bisa hadir khususnya ke Jawa Barat. Sebagaimana Eropa dan negara lain di berbagai belahan dunia, pemerintah Turki mendorong kemajuan pariwisata dan menempatkan sektor ini sebagai penarik gerbong ekonomi. Posisi geografis, wisata alam dan budaya masa lalu menjadi andalan Turki untuk meraup devisa dari para turis. Wilayah Turki mencakup Eropa dan Asia. Memang selalu memberikan kepada kita ingat kepada sejarah gitu ya. Karena kita tahu sejarah, apalagi ini khususnya lebih sejarah Islam. Nah dari sini kita semakin tahu dan kita semakin percaya diri bahwa Islam pernah jaya. Sekarang sedang berada di Sofia, ini sebuah kerajaan luar biasa indahnya, keren. Ini kita akan sekarang masuk ke pusat pemerintahan kerajaan. Yuk kita lihat di dalamnya seperti apa. Beberapa wilayah yang memiliki objek wisata di Turki dikelola dengan sangat baik melalui pelayanan yang ramah dan bersahabat. Lihat di belakang kita ada satu ruang, namanya itu Diwan. Diwan itu pusat pemerintah seperti parlemen. Dan mana semua gubernur masuk di sana, mereka rapat di sana. Bukan di sana atau tidak, tapi selalu mereka bicara yang baik-baik aja. Dalam perjalanan menelusuri jalan antar kota, di setiap rest area, selain rehat dan menikmati makanan dan minuman khas, wisatawan digiring untuk membeli beragam produk buah tangan. Muka, neck, body, no problem, okay? Rambut, no, you cannot use. Rambut putih itu, no. Ini buat whitening. 15, 18 jenis, coba semua. Ini emas, okay? One of iron, gold, okay? Itu asli. Wisatawan pun tidak keberatan belanja saat rehat di setiap rest area. Para pemilik usaha resto atau minimarket sangat senang menyambut bus-bus yang singgah untuk melepas penat selama perjalanan.
Karena dengan demikian ada pembeli yang membuat ekonomi mereka akan terus dapat berputar. Sudah 3 kali nggak pernah bosan. Selalu ada yang baru dari Turki. Dengan suasananya, dengan sejarahnya, dan tentu dengan makanannya yang luar biasa enak. Dalam beberapa waktu terakhir ini, di hampir seluruh wilayah Turki dikibarkan bendera merah bergambar bulan sabit dan bintang. Hal ini dilakukan untuk menggerakkan semangat rakyat membangun Turki agar bisa sejajar dengan negara Eropa lainnya. Nasionalisme dibangkitkan. Bendera adalah pengikat semangat patriotisme dan nasionalisme Turki. World Halal Summit atau Halal Expo 2021 yang digelar di Istanbul juga menjadi indikator bagi terbukanya peluang perdagangan dan investasi di negara tersebut. Sekaligus menjadi cakrawala baru bagi Indonesia sebagai negara peserta, bahwa Indonesia di antara negara peserta lainnya seharusnya memiliki potensi yang besar dalam produk halal. Toko Indonesia ini langganan bukan cuma WNI, tapi banyak juga orang asing. Jadi kadang-kadang saya bilang tujuan kita nggak hanya WNI, tapi juga orang asing. Dan itu sudah banyak berhasil, jadi ada yang sudah langganan sambal. Wisata halal yang selama ini dipromosikan seharusnya memiliki kesempatan lebih luas lagi untuk dapat menarik minat masyarakat dunia agar datang ke Indonesia. Alhamdulillah kita saat ini dalam beberapa hari ini kita sedang berada di Istanbul dalam rangka yaitu World Halal Summit. Dan di sini tidak menutup kemungkinan kita juga melakukan promosi pariwisata, khususnya pariwisata Indonesia dan juga pariwisata khusus untuk Jawa Barat dengan para tour operator khususnya yang ada di Turki ini dan juga yang ada di seluruh dunia. Karena dalam World Halal Summit ini kita banyak bertemu dengan beberapa negara, sehingga ketika masyarakat dunia mengetahui ini, nah ini perlu adanya kerjasama yang sangat kuat antara pemerintah dan swasta memperkenalkan, mempromosikan pariwisata itu ke dunia luar. Dalam event ini, Indonesia membukukan transaksi sebesar 55,2 miliar rupiah. Kita kembali ke tanah air Indonesia, khususnya Jawa Barat. Tidak kalah dengan Turki, Jawa Barat memiliki potensi wisata berupa alam yang indah khas Parayangan. Laut, sungai, hutan, dan pegunungan, kesenian dan budaya yang beragam, yang mencerminkan ciri khas daerah masing-masing. Artefak sejarah yang mengagumkan peninggalan leluhur, serta penyebaran agama di berbagai wilayah di Indonesia. Bagaimana kita bisa membangkitkan kembali pariwisata Indonesia, khususnya Jawa Barat? Mari kita petik hikmah dari perjalanan ke Turki, negara yang sudah membuka pariwisatanya di masa pandemi, tentunya dengan berbagai persyaratan yang ketat. Saat ini Jawa Barat masih menjadikan sektor pariwisata ini bukan sebagai andalan yang utama, tapi ke depan bahwa terutama di Biro Perjalanan Wisata, kita selalu membuat produk-produk ataupun juga paket-paket wisata yang menarik, bagaimana baik itu wisatawan Nusantara ataupun juga wisatawan internasional untuk bisa datang hadir ke khususnya ke Jawa Barat. Seperti halnya Turki, potensi wisata berupa budaya, sejarah, alam, dan wahana adalah daya tarik bagi wisatawan. Pelayanan yang baik melalui insentif bagi sektor pariwisata, proteksi terhadap produk lokal, dan pendapatan daerah dari belanja wisatawan seharusnya dapat pula dilakukan di Jawa Barat dengan cara yang mencirikan kekhasan atau keunikan muatan lokal. Hal penting lainnya adalah regulasi pemerintah yang turut menentukan kebangkitan pariwisata Jawa Barat. Terlebih yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan strategi dan kebijakan penanggulangan penyebaran COVID-19. Situasi Jawa Barat sudah Din Jawa dan Bali mewakili, sekarang kita kasus sudah turun gunung. Apakah PPKM berhasil? Saya boleh berkesimpulan berhasil, Pak, menurunkan epidemiologinya. Nah, yang masih lemah real, Pak, pariwisata. Mari kita pikirkan
Oleh karenanya, perlu dilakukan inovasi dan terobosan yang terus-menerus agar kita selalu bisa beradaptasi dalam situasi tersulit sekalipun. Seperti yang selalu digemakan melalui kredo Silih Tulungan, agar masyarakat dan pemerintah menciptakan kondisi yang kohesif. Silih Tulungan. Silih Tulungan. Silih Tulungan. Silih Tulungan. Hatur nuhun pisan upami aya kakirang nyuhunkeun dihapunten. Silih Tulungan. Dari Turki, Silih Tulungan. Jadi Silih Tulungan ini luar biasa. Bantu-membantu, berkolaborasi dalam menyelesaikan persoalan bersama, dan tetap bergerak maju untuk menghadapi masa yang akan datang yang lebih baik.